Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Hadirin yang saya hormati, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah adalah dosa sombong atau takabur, yaitu dosa yang diperbuat oleh iblis, sebagaimana dikisahkan dalam banyak ayat dan banyak surat tentang hal itu. Salah satunya ada di surat Al-A'raf ayat 11-12. Pada saat itu Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kemudian kami memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sebagian ahli tafsir mengartikan sujud di sana bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat, tapi mereka mengartikan sujud dalam arti menghormat Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk yang sujud. Dari kalimat seperti ini, ada yang memahami, mengambil kesimpulan bahwa iblis itu berasal dari golongan malaikat. Malaikat yang tidak mau sujud. Tentu saja pendapat seperti ini sulit diterima. Pertama, karena bertolak belakang dengan penjelasan di surat Al-Kahfi 50. Allah menjelaskan, kana minal jinni. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Fafasaqo an amri rabbi. Jin yang fasik, yang durhaka atas perintah Allah. Yang kedua, bertolak belakang juga dengan bunyi surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu punya karakteristik la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tapi kenapa dari depan summa qulna lil malaikat, tapi kesananya illa iblis? Kata sebagian ahli nahwu, itu katanya termasuk istisna munqati', pengecualian terputus. Semua murid hadir kecuali sapi. Nah, sapi itu bukan murid gitu. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu bukan malaikat. Ketika ditegur oleh Allah, qala ma mana'aka antas juda id amartuka. Apa yang menjadi penghalang engkau, iblis, sampai tidak mau sujud? Qala, nah di sini iblis menjawab, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Malah saya pernah membaca Cak Nur, mendiang Cak Nur. Beliau berpendapat bahwa iblis itu akidahnya paling hebat. Malah di akhirat insya Allah katanya iblis itu jadi penghuni surga. Kenapa? Karena tauhidnya lebih bagus dari para malaikat. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis berpendapat sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada manusia.
Oleh sebab itu, maka iblis akidahnya nomor wahid. Saya tidak tahu Cak Nur ketemu iblisnya di mana gitu. Sampai tahu alasan iblis begitu. Sebab yang jelas di ayat lain disebutkan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis membangkang, kemudian sombong, dan oleh Allah dikelompokkan termasuk makhluk yang kafir. Kata profesor calon surga, tapi menurut vonis Allah termasuk orang kelompok kafir. Ana khairun minhu. Nah, ini yang disebut saya sebut sebagai dosa pertama. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Kelebihannya apa? Hanya karena keturunan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Hanya karena faktor keturunan. Di kita juga banyak orang yang karena merasa sebagai keturunan berdarah darah biru, keturunan ningrat, keturunan bangsawan. Kadang ada sikap-sikap yang merasa lebih tinggi ketimbang yang berdarah merah atau berdarah muda. Oleh sebab itu maka oleh Allah diusir, fahbit minha. Keluarlah engkau dari tempat ini, di surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak sepantasnya engkau mempertontonkan kesombongan di surga ini. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah engkau, dan engkau termasuk dari kelompok yang dihinakan. Saghirin. Ketika Ummu Mihjan, seorang ibu yang biasa membersihkan masjid, wafat, para sahabat tidak memberitahu kepada Nabi. Dalam hadis itu disebutkan mereka nampak seolah-olah meremehkan Ummu Mihjan. Cuman tukang nyapu di masjid lah, bukan pejabat. Tidak usah dikasih tahu Rasulullah. Nah, ini setan minas saghirin itu bermakna diremehkan, dikecilkan, dihinakan. Saya berbicara mulai dari dosa pertama, dosa sombong. Karena merasa turunan api. Dan ternyata bagi orang yang sombong di dalam Islam itu tidak ada tempat. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang takabur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kibir itu, sombong itu, takabur. Nah, setelah iblis oleh Allah dilaknat, dinyatakan sebagai makhluk yang hina, iblis mencoba menularkan penyakit takabur ini kepada manusia dengan harapan dan tujuan supaya nanti pengikutnya menjadi teman di neraka. Di antara tokoh-tokoh yang disebut di Quran yang terkena pertama kali penyakit takabur ini antara lain disebut di surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40. Waqarun wa Hamana wa Musa bil bayinat. Disebut 3 tokoh. Qarun diberi kelebihan dengan harta kekayaan yang melimpah, menjadi orang super kaya, lompat, licik, takabur, bakhil. Fir'aun diberi kelebihan dalam bentuk
kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, menjadi diktator totaliter, dan Haman, pintar, tapi juga sama. Telah datang kepada mereka Nabi Musa membawa al-bayyinah, ajaran agama dari Allah. Kemudian disebut di sana pastakbaru fil ardi. Ketiga orang ini kemudian istakbaro, wajan istaf'ala, berubah menjadi kabir, merasa besar. Wa ma kanu sabiqin, dan kemudian ketiga-tiganya tidak ada yang luput dari kehancuran. Malah di ayat 40-nya disebutkan fakullan akhadna bidzanbihi. Masing-masing kemudian oleh Allah dihukum disebabkan karena perbuatan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Ada yang oleh Allah dihukum dengan cara dihujani batu. Seperti yang menimpa Haman. Sama dengan yang menimpa kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual pertama, kaum homo dan lesbi, kaum gay istilah sekarang, yang di Indonesia sedang gencar-gencarnya dikampanyekan juga oleh kaum Islam liberal. Mereka sedang berusaha agar Indonesia memiliki undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis. Lelaki menikah dengan lanang, perempuan dengan wadon. Jeruk minum jeruk. Indonesia ini rupanya didorong untuk mengikuti 3 negara di Eropa yang sudah memiliki undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis, yaitu Belgia, Belanda, dan Spanyol. Malah di Spanyol itu kan sempat didemo oleh sekitar 5.000 uskup agung dan pastor di Roma. Tapi tetap saja disahkan oleh majelis rendah itu. Malah menurut BBC London, di Spanyol saat ini sudah ada 5.000 pasangan homo dan lesbi antri mau menikah. Ini saya baca tahun 2004 kan ada jurnal Justisia dari Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Di covernya tertulis indahnya kawin sejenis. Di sana disebutkan hanya orang primitif yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, kata kaum Islam itu, tiada alasan kuat bagi siapapun dan dengan dalih apapun untuk melarang kawin sejenis. Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Malah si M. Hodibul Adib, pimpinan jurnal tersebut, menulis artikel Agama Peduli Homo, membebaskan kaum homo dari penindasan agama. Si Hodibul Adib mengatakan pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang. Karena ia hanya memahami doktrin agama secara given, taken for granted. Jadi hanya menerima tanpa mau melakukan kajian dan kritis atas doktrin agama tersebut. Nah sekarang justru umat Nabi Lut juga oleh Allah dihukum dengan hujan batu. Dari mana batunya? Di surat Hud ayat 82 disebutkan, falamma jaa amruna, tatkala datang keputusan kami, ja'ana 'aliyaha safilaha, aku jadikan tanah yang asalnya di atas jadi di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandudin. Kemudian aku hujani mereka dengan batu yang berasal dari lumpur yang panas yang turun secara bertubi-tubi. Hujan batu, batunya dari mana? Dari lumpur. Aneh lagi itu malah.
Tapi kalau ayat ini ditafsirkan melalui pendekatan vulkanologi, ilmu gunung berapi, saya kira tidak aneh. Karena kalau logikanya kan begini, kalau gunung meledak, lahar panas itu kan keluar melalui bibir kawah, kemudian turun mengikuti kaki gunung, kemudian menutupi daerah di bawahnya. Sehingga tanah yang asalnya di atas jadi di bawah. Lahar yang asalnya di bawah jadi di atas. Jadi disebut aliyah safilah itu bukan tanahnya dibalikan kayak ibu-ibu menggoreng martabak atau telur, dibalikan blok gitu. Dihujani dengan batu. Batu dari mana? Dari lumpur yang panas, yaitu dari lahar. Kalau gunung meledak, lahar itu yang panas itu terapungkan ke angkasa. Di angkasa kedinginan, kemudian membeku, sebagian jadi pasir, itu disebutnya lapili. Kalau lahar itu mengkristalnya gede-gede, itu jadi disebutnya bom. Nah, seperti itulah mungkin yang menimpa umat Nabi Lut alaihissalam. Wa minhum man khasafna bihil ardo, wa minhum man akhadathu sayhatu. Ada yang oleh Allah disambar halilintar seperti umat Nabi Syuaib karena kecurangan di bidang bisnis dan ekonomi yang sekarang malah sudah semakin merajalela. Wa minhum man khasafna bihil ardo. Nah, Qarun inilah yang oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ditelan bumi. Di surat Al-Qasas 81 disebutkan fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Qarun itu harta kekayaan dengan istananya dimasukkan ke dalam tanah, ditelan bumi. Makanya di kita tidak ada orang tua muslim yang memberi nama anaknya dengan nama Cep Qarun. Saya punya murid sudah ribuan, belum pernah dalam absen ada nama Qarun. Karena rupanya kaum muslimin tahu Qarun itu meskipun kaya tapi tidak menarik karena dia licik dan pelit, bakhil. Tapi yang prihatin, nama Qarun tidak ada, tapi yang kelakuannya kayak Qarun. Nah, ini yang susah. Di pinggiran kota Kairo di Mesir itu ada sebuah danau kecil. Airnya tidak pernah kering. Orang Mesir banyak yang percaya katanya di sanalah Qarun dulu oleh Allah dimasukkan ke dalam tanah. Di mana? Di Kairo, Mesir. Makanya aneh, dulu kita punya menteri agama cari harta Qarun di Bogor. Ya tidak nyambung, Qarun ditenggelamkan di Kairo, dicari di Bogor. Kemudian wa minhum man agrokna, ada yang ditenggelamkan di air, itu Firaun. Jadi ketiga tokoh yang disebut tadi yang takabur itu Qarun, Firaun, Haman, disebut di ujung ayat tadi wa ma kanu sabiqin. Ketiga-tiganya tidak ada yang luput hukuman Allah karena istakbaru, mengikuti penyakit dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Qarun dimasukkan ke tanah, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, dengan dibelahnya laut oleh tongkat Nabi Musa. Ada di surat Yunus antara lain ayat 90 sampai 92. Saya juga katakan di Bible kita punya orang Kristen itu cerita soal Fir'aun ditenggelamkan itu ada. Tapi tidak selengkap Al-Quran. And the children of Israel dan Bani Israel walk upon the dry land. Berjalan itu pada tanah yang kering. Jadi ketika laut dibelah dengan tongkat mukjizat itu, bukan berjalan di lumpur, tapi tanah yang diinjek itu kering. Karena memang itu mukjizat. And the water war dan air menjadi dinding on the right hand and on the left. Di kanan di kiri itu dindingnya air. Thus Allah saved Israel. Kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. So mereka melihat di Egyptian, orang-orang Mesir di bawah Firaun, dead upon the seashore, mati di tengah laut. Bible hanya sampai di sana. Surat Yunus menjelaskan lebih lanjut. Fal yauma nunajjika bibadanika. Hari ini Fir'aun, jasad kamu akan aku selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayatan. Supaya jasad kamu jadi bukti
bagi orang-orang yang ada sesudah engkau. Jadi Quran itu ada mengatakan Fir'aun yang mati. Fir'aun yang mati sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Pada waktu Quran berbicara itu belum diketemukan. Quran turun abad ke-7 Masehi. Berarti waktu Quran bicara, usia jasad Fir'aun itu kurang lebih sudah 20 tahun. Belum diketemukan. Kalau Quran bukan wahyu ilahi, sulit untuk membuktikan orang yang sudah mati 20 abad yang lalu, jasadnya masih ada. Dan baru diketemukan pada tanggal 7 Juli tahun 1879. Di sebuah piramid yang sudah terkubur oleh tanah. Jadi waktu diketemukan, jasad Fir'aun itu kurang lebih sudah berusia 32 abad. Dan sekarang masih bisa dilihat di Museum Pharao di tengah kota Kairo. Bersama-sama dengan ada 11 mumi Fir'aun Mesir. Itu kehebatan Al-Quranul Karim. Kemudian, yaitu tiga contoh yang disebut dalam Quran, Qarun, Fir'aun, Haman. Kalau sekarang, tipe-tipe seperti itu juga banyak yang terkena penyakit sombong itu. Di kita juga banyak orang pinter, apakah itu kelompok ulama atau sarjana, yang semakin tinggi ilmunya itu bukan semakin tawadu, bukan berilmu padi, kian berisi, kian runduk, tapi semakin banyak gelarnya, semakin tinggi pendidikannya, semakin sombong. Padahal di surat Yusuf ayat 76 Allah sudah mengingatkan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang pintar itu masih ada alim, yang maha pintar. Orang mungkin pintar di bidang agama, tapi awam di bidang teknologi dan sebaliknya. Sebenarnya tidak ada kepatutan seseorang sombong karena ilmunya. Tapi di Indonesia mah ada yang lebih parah. Sudah bodoh, sombong lagi. Nah, gitu. Kalau tadi Qarun sombong karena hartanya, Fir'aun karena kekuasaannya, Haman karena ilmu pengetahuannya, Hitler lain lagi. Hitler itu karena seperti iblis malah. Karena keturunan. Hitler itu menyombongkan bangsa Jerman sebagai keturunan bangsa Arya. Nah, Hitler sudah tidak ada, dilanjutkan oleh Yahudi. Yahudi juga ada sikap chauvinis. Merasa bahwa diri mereka, bangsa mereka lebih tinggi derajatnya dari bangsa-bangsa lain. Padahal, kalau dilihat dari sejarah, bangsa Yahudi dengan bangsa Arab, khususnya bangsa Palestina, itu adalah bersaudara. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari ibu yang berbeda. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ismail. Nabi Ismail punya keturunan bangsa Arab. Di tengah bangsa Arab lahir Nabi Muhammad SAW. Sementara Yahudi itu berasal dari Nabi Ibrahim melalui Ibu Sarah. Ibu Sarah punya anak satu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam pada usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Nabi Ishak punya anak dua. Salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya gelar Israel. Kalau Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad bergelar Habibullah, kekasih Allah. Nabi Yakub punya gelar Israel. Katanya itu bukan bahasa Arab, Israel itu, tapi bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh keturunan Nabi Ibrahim. Isra artinya pilihan, Allah. Pilihan Allah. Nah, dari kata Israel inilah yang kemudian memunculkan sikap takabur. Seperti iblis tadi, ana khairun minhu.
Aku lebih baik daripada Arab gitu. Nabi Yakub ini punya 2 istri, 2 budak, 2 hamba sahaya. Istri yang pertama namanya Siti Lea, tapi bukan Lea jin. Siti Lea punya anak 6. Ke-6 putranya ini punya keturunan. Kalau di Sumatera Utara, Sumatera Barat semacam marga. Si Majuntak, si Morangkir, si Garantang. Banyak kan? Manurung, Pohan, Potak, Pasaribu. Nah, ini juga 6 keturunan Siti Lea itu punya keturunan. Yang pertama Robin menurunkan suku bangsa Rubini. Yang kedua Simeon atau Samaon menurunkan bangsa Simeoni. Yang ketiga Lewi menurunkan suku bangsa Lewia. Dari sini Nabi Musa lahir. Kemudian yang keempat Yahuda. Ini yang menurunkan bangsa Yahudi. Kemudian yang kelima Isahar menurunkan suku bangsa Ishaharia. Dan yang keenam Zebulon menurunkan suku bangsa Zablani. Dari istri kedua yaitu Siti Rahel, Nabi Yakub punya anak 2. Yang pertama Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang ganteng itu, menurunkan suku bangsa Yesefi. Dan yang kedua Bunyamin. Ini yang menurunkan Benyamin S. Bangsa Benyamin. Nah, Siti Rahel itu punya budak. Zaman dulu kan budak itu beda dengan pembantu sekarang. Kalau budak itu boleh digauli kan oleh tuannya, karena hasil dibeli itu. Siti Rahel punya budak namanya Siti Bilha. Dari sini Nabi Yakub punya anak 2. Yang pertama Dan, menurunkan suku Dani. Dan yang kedua Naftal, menurunkan suku bangsa Naftali. Siti Lea juga punya budak namanya Zilfa. Dari sini Nabi Yakub punya anak juga 2, yaitu yang pertama Gad, menurunkan suku bangsa Gadyani, dan yang kedua Asher, menurunkan suku bangsa Asheri. Ke-12 keturunan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bani Israel. Anak cucunya Israel. Tapi Baninya sering tidak disebut, jadi Israel, Israel. Pilihan Tuhan. Dalam sejarahnya, Bani Israel ini pernah mengalami apa yang dikenal dengan istilah Great Diaspora. Jadi, bangsa ini pernah tercerai-berai, terlunta-lunta, tanpa tanah air. Itu disebut dengan istilah Great Diaspora. Selama kurang lebih 100 tahun, mereka pernah menetap di Mesir dengan tenang, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja muda di Mesir. Tapi ketika kekuasaan di Mesir jatuh ke tangan Faraoisme, Fir'aun Mesir, terutama pada zaman dinasti Ramasis, lebih khusus lagi pada zaman Fir'aun Tutmosis, Bani Israel ini ditindas. Bahkan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian tahun 1300 kurang lebih sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam dari suku Lewi membawa Bani Israel ini keluar dari Mesir. Nah, setelah selamat dari penindasan Fir'aun Mesir ini oleh Nabi Musa, mereka disuruh untuk masuk ke wilayah Kanaan yang sekarang jadi Palestina. Tapi mereka menolak selama di sana masih ada penduduknya. Itu dijelaskan di Quran di surat Al-Maidah ayat 24-26. Ketika oleh Nabi Musa disuruh masuk menduduki wilayah Palestina itu, mereka berkata, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha." Wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk ke wilayah Kanaan itu selama penduduk aslinya masih tetap ada di dalam.
Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Oleh sebab itu pergilah kamu Musa dengan Tuhan kamu berperang ke sana. Innaha huna qa'idun. Kami di sini mau qa'id. Mau duduk-duduk saja. Maka kemudian qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sannatan yatihuna fil ardi. Mereka kemudian oleh Allah dibiarkan terlunta-lunta, tersesat di gurun, disebutnya ada yang menyebut gurun Ti'ih, ada yang menyebut gurun Tiyah, selama 40 tahun. Mereka tidak bisa keluar dari wilayah gurun itu dengan makanan yang terbatas. Nah, itu nasib mereka. Kemudian tahun 1040 sampai 1935 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, berdirilah dua kerajaan Bani Israel di wilayah Palestina. Mereka bisa hidup dengan tenang. Ada dua kerajaan waktu itu yang berdiri. Pertama kerajaan Yudea, yaitu kerajaan Yahudi di Yerusalem. Di sanalah mulai dibangun apa yang disebut dengan Al-Aqsa itu, masjid. Tapi bukan yang berbentuk masjid, tapi Masjid Al-Aqsa itu istilahnya orang lain menyebutnya Old City is Jerusalem. Old City, kota tua is Jerusalem, Jerusalem Timur. Di Bandung juga ada kota tua itu, Dayeuh Kolot. Ya, itu yang berbentuk apa? Jadi wilayah yang dibenteng itu yang disebut Masjidil Aqsa. Bukan Isra. Bukan masjid dalam bentuk masjid. Seperti masjid sekarang yang sering diributkan itu. Atau orang menyebutnya dengan istilah Haikal Sulaiman. Kemudian ada kerajaan Israel dengan ibu kota di Samaria. Jadi kalau keturunan Yahudi mendirikan kerajaan tersendiri di Yerusalem, sementara 10 suku yang lain itu membuat kerajaan tersendiri yang disebut dengan kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Tapi tahun 722 sebelum Masehi, Raja Tiglat-Pileser dari Assyria menghancurkan kedua kerajaan Bani Israel itu. Kemudian mereka kembali menjadi budak lagi, diperbudak, bahkan sebagian dibuang ke Assyria. Tahun 606 sebelum Masehi, wilayah itu, Palestina itu direbut oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Bangsa Yahudi ini, Bani Israel ini kemudian dibuang ke Babylon, Irak sekarang. Babilonia itu kan kerajaan pertama dunia yang didirikan oleh Raja Namrud. Namrud adalah raja pertama. Manusia pertama yang mendirikan kerajaan itu Namrud. Namrud itu cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Dia orang disebut Namrud katanya dari kata Nimrod, Marod yang artinya membangkang. Karena dia orang yang menjadi raja pertama, mendirikan kerajaan pertama, membangun Menara Babel yang kemudian dikenal dengan Babylon itu. Dia disebut Namrud karena dialah yang melakukan pembangkangan terhadap agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu bentuk pembangkangan yang ia lakukan adalah ia menikahi ibunya sendiri. Dan dalam sejarah tercatat Namrudlah orang pertama yang melakukan ulang tahun kelahiran. Jadi kalau di rumah kita mengadakan ulang tahun kelahiran anak, itu mengikuti sunnah Namrud. Kemudian tahun 536 sebelum Masehi, Cyrus Agung, Kaisar Persia, mengizinkan Bani Israel kembali ke Palestina. Tahun 135 sudah masuk masa zaman sudah Masehi ini. Kaisar Romawi kemudian menguasai Palestina. Kembali bangsa Yahudi ini diperbudak. Sebagian dari bangsa Yahudi ini melarikan diri ke Mesir, sebagian ke Afrika Utara, sebagian ke Eropa, sebagian ke Amerika. Dan pada Perang Dunia Kedua juga mereka dibantai
oleh Nazi Jerman. Bahkan ini masih diperdebatkan karena dianggap terlalu dibesar-besarkan. Katanya sekitar 6 juta Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman. Pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, dulu di Gunung Khaybar, ada 3 kabilah Yahudi yang sebagiannya adalah keturunan Nabi Harun, yaitu Bani Koenuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tapi ketiga-tiganya karena berkhianat kepada perjanjian yang sudah dibuat oleh Nabi, mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy, maka ketiga kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi dari Khaybar. Tapi ada seorang istri Nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu Siti Sofiyah binti Huyai. Itu ditikah setelah Khaybar direbut, diusir penduduknya. Oleh sebab itu jangan kaget kalau kita membaca cita-cita Zionis membangun negara itu bukan negara Israel yang sekarang kecil itu. Itu sampai mencakup kota Madinah. Mereka cita-citanya negara Israel itu sampai ke Madinah dengan alasan dulu di Madinah ada bangsa Yahudi. Oleh sebab itu Madinah adalah tanah air bangsa Yahudi. Jadi kalau dulu di Johar ada orang Yahudi, malah diklaim negara mereka itu sampai di Johar. Oleh sebab itu dulu pernah Presiden Roosevelt dari Amerika atas nama Yahudi, Gerakan Yahudi Internasional, menemui Raja Saud, mau membeli Madinah dengan harga 20 juta pound emas untuk menjadi negara Yahudi, karena dulu di sana ada bangsa Yahudi. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Raja Saud. Karena mereka itu bukan penduduk asli. Yahudi Madinah itu adalah pendatang. Karena seperti disyaratkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal nama Muhammad itu seperti mengenal nama anaknya sendiri. Karena sudah sering-seringnya diberitakan di dalam kitab Taurat oleh para rabi Yahudi kepada mereka. Kan di dalam Taurat di kitab Kejadian ada ayat yang berbunyi, Ja'allahu min turisinina. Allah datang di gurun Sinai. Wa asraqat min sa'ir, kemudian akan muncul kembali dari gunung Sa'ir. Wastanara min Faron, dan akan bersinar menerangi alam semesta dari Faron. Nah, oleh mereka itu ditafsirkan Allah turun di gurun Sinai, yaitu ketika menemui Nabi Musa. Kemudian muncul lagi di gunung Sa'ir dengan datangnya Nabi Isa dari gunung Sa'ir, dari kampung Naziroh. Orang barat menyebutnya Nazaret. Makanya pengikut Nabi Isa dulu disebut Nazarenes, pengikut manusia dari Nazaret. Dan akan bersinar dari wilayah Faron. Itu bukan gunung tapi gurun. Mencakup Mekah, Madinah, itu disebutnya Faron, di gurun Faron. Makanya orang-orang Yahudi dari Palestina itu pindah ke Madinah, target mau menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi ternyata baru terbongkar rahasianya ketika Nabi Muhammad itu ternyata datang dari bangsa Arab. Mereka menolak. Ternyata mereka datang ke Madinah itu punya obsesi, punya keinginan kuat lebih. Inginnya mereka itu Muhammad Nabi akhir zaman lahir dari keturunan Bani Israel. Ketika datang dari bangsa Arab, mereka menolaknya dengan alasan bukan Muhammad yang itu. Karena di Jakarta juga banyak nama Muhammad. Memang bangsa Yahudi ini kalau kita baca Al-Quran pernah diberi kelebihan. Beberapa anugerah kelebihan seperti yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dan aku telah mengutamakan, melebihkan kamu di atas manusia yang ada di alam semesta ini. Nah, ini diklaim sampai sekarang. Dijadikan dalil juga orang Yahudi itu. Ini. Waktu ini oleh Islam saja disebut sebagai bangsa pilihan. Padahal
kelebihannya itu bukan lebih dalam segala-galanya. Itu dijelaskan di surat Walaqad atayna Israil al-kitaba. Kami telah memberi kepada mereka itu apa saja? Alkitab, yaitu Taurat. Wal hukma, yaitu kekuasaan, yaitu adanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wan nubuwwata, para nabi. Malah di hadis oleh Nabi disebutkan apa? Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Orang Bani Israel itu beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab yang disebut jahiliyah, ternyata yang diutus kepada mereka cuma satu, Nabi Muhammad saja. Bani Israel itu dikirim terus-terusan, dibimbing terus oleh Nabi. Kullama halakan nabiun, khalafahu nabiun. Setiap seorang nabi wafat, datang nabi pengganti. Malah nabi yang ini belum wafat, calon penggantinya sudah datang. Coba, apakah saking solehnya atau saking baungnya? Warozaqnahum minat thayyibat. Memang pernah diberi rizki dari makanan yang baik. Wa faddalnahum alal alamin, pada masanya sebetulnya. Karena ke sebelah sininya ternyata di surat Al-Baqarah 61 oleh Allah disebutkan wa dzurribat alaihimudz zillatu wal maskana wa ba'u bighadabin minallah. Telah ditimpakan kepada Bani Israel itu az-zillah. Menurut para ahli bahasa beda zillah dengan zullah. Kalau zillah itu kehinaan yang datang disebabkan karena kesalahan kelakuan dirinya. Dia pantas dihina karena memang kelakuannya pantas dihina memang gitu. Kalau zullah, orang dihina, padahal sebenarnya dia tidak termasuk orang yang berbuat hina, hanya orang saja menghina dia. Itu disebutnya zullah. Nah, Yahudi itu bukan zullah, tapi zillah. Dihina, kenapa? Karena memang di surat Al-Baqarah masih ayat 65 oleh Allah ditegaskan walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Sebagian ahli tafsir memang ada yang menafsirkan Yahudi waktu itu jadi monyet, tapi tidak beranak katanya. 3 hari langsung mati. Tapi sulit untuk membuktikannya. Yang lebih rasional justru dikutuk oleh Allah, dilaknat kelakuannya kayak monyet sampai sekarang. Monyet itu termasuk binatang yang susah diwarah, susah dididik. Bapak-bapak ngikat monyet 5 tahun, apa berubah jadi ganteng? Jadi soleh? Tetap saja, ya. Dikasih pisang, monyet kayak begitu aja, nggak pernah berubah. Serakah lagi, perut udah penuh, disimpan di pipi. Tangan 4-4-nya memegang makanan. Kunu qiradatan khasiin. Jadi sebenarnya kelebihan itu kelebihan pada masanya, bukan kelebihan sepanjang masa. Ya kalau kelebihan kayak monyetnya mah tetap sampai sekarang. Tahun 1896, seorang wartawan Yahudi asal Austria bernama Theodor Herzl, dia mendirikan sebuah gerakan Yahudi dengan nama Zionisme. Dengan semboyan apa? Sebuah tanah tanpa manusia untuk manusia tanpa tanah. Sebuah tanah tanpa manusia untuk manusia tanpa tanah. Mereka mencari tanah yang tidak ada penghuninya untuk Bani Israel, untuk bangsa Yahudi yang tidak punya tanah air. Itu prinsip yang pertama dikampanyekan oleh si Theodor Herzl itu. Prinsip Zionis kedua adalah satu bangsa Yahudi, satu bahasa Yahudi, satu tanah
tanah air Yahudi. Tanah air Yahudi itu yang kemudian dikenal dengan istilah sebutan The Jewish State Eretz Israel. The Jewish State, negara Yahudi, Eretz Israel, Israel Raya. Awalnya si Theodore Herzl itu merencanakan Uganda untuk menjadi tanah air untuk manusia tanpa tanah sebagai target. Maka dulu dikenal ada istilah Uganda Plan, rencana Uganda di Afrika. Tapi entah dengan alasan apa, awalnya kemudian diputuskan batal, bukan Uganda, tapi justru mengambil tanah yang gersang, yaitu Palestina. Dengan batas yang disebut dengan The Jewish State, negara Yahudi, Eretz Israel itu, Israel Raya itu, batasnya mulai dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Itu batas rencana negaranya itu. Dengan 4 alasan, dia menetapkan Palestina sebagai tanah air mereka. Termaktub di dalam The Protocol of the Learned Elders of Zion. Alasan mereka. Alasannya The Futurist Prediction. Para nabi dulu menurut pengakuan mereka sudah meramalkan bahwa bangsa Yahudi itu akan kembali ke Yerusalem dari Babilonia. Kedua, alasan mereka divine promise, janji khusus dari Allah kepada Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa bangsa Bani Israel itu harus menempati Palestina. Kemudian yang ketiga, alasan mereka adalah historical right, sejarah. Mereka punya 2 kerajaan. Kerajaan Yudea di Yerusalem dan kerajaan Israel di Samaria. Kemudian, nah ini prinsip yang ketiga, mereka itu merasa sebagai chosen people. Manusia pilihan. Israel. Kemudian doktrin Zionis yang ketiga, ini kan manusia, tanah tanpa manusia, untuk manusia tanpa tanah. Yang kedua, prinsip Zionis itu adalah satu bangsa, bangsa Yahudi, satu bahasa, bahasa Yahudi, satu tanah air Yahudi yang disebut dengan The Jewish State Eretz Israel. Israel Raya. Nah, ada doktrin yang ketiga, yaitu bangsa Yahudi adalah sebuah ras terpisah yang mustahil untuk hidup bersama dengan bangsa lain. Nah, padahal tadi sejarah jelas mereka itu dengan bangsa Arab itu sesama Nabi Ibrahim hanya dari ibu yang. Nah, dari prinsip inilah kemudian oleh bangsa Yahudi sekarang dipandang sebagai sebuah perintah untuk melakukan kekejaman atas bangsa lain. Kepada anak-anak Yahudi, kebencian yang turun-temurun untuk merampas dan menindas terutama bangsa Arab. Dan dari prinsip atau doktrin yang dikembangkan tadi, yang jadi korban pertama tentu saja adalah bangsa Arab. Terutama bangsa Arab Palestina. Dengan bantuan Inggris, tahun 1917, melalui deklarasi Balfour, dipaksakan oleh Inggris berdiri negara Yahudi di tanah Palestina. Tapi resmi dideklarasikan negara Israel tanggal 14 Mei tahun 1948. Artinya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Kemudian dari kekejaman yang dilakukan oleh Zionis ini, saya katakan korban pertama adalah bangsa Arab. Sudah puluhan ribu yang dibantai
oleh mereka. Misalnya yang paling tragis adalah pembantaian pada tanggal 10 bulan Januari 76 di Tal El Zatar oleh pasukannya Simon Peres yang antek-anteknya ada di Jakarta. Yang jadi anggota Yayasan Peres itu, Simon Peres. Kemudian 17 September tahun 82 di Sabra dan Shatila, 2 kamp Palestina oleh pasukan Ariel Sharon yang sekarang sedang koma belum titik. Ya. Itu puluhan ribu itu, ribuan itu. Tidak terpeduli itu kakek-kakek, nenek-nenek, bayi, wanita hamil, semua dibunuh. Kemudian tanggal 20 bulan 4 tahun 90 di Oyun Korah. Itu juga sama, kamp Palestina. Kemudian tanggal 8 bulan Agustus tahun 90. Sedang sholat Jumat diberondong dengan senapan. Dan kemudian tanggal 25 bulan Februari 94 di Masjid Al-Khalil juga sama. Oleh seorang doktor itu. Jadi pantas kalau kemudian Allah di surat Al-Maidah ayat 82 sudah mengingatkan la tajidanna adatan lilladzina yahud walladzina asyraku. Kamu akan menemukan kelompok manusia yang paling benci kepada kaum mukminin. Yang disebut pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Korban yang kedua setelah bangsa Arab dari liciknya Zionis ini adalah bangsa Amerika. Saya katakan korban Amerika juga. Karena Benjamin Franklin, salah seorang perumus Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan Amerika, 4 Juli tahun 1776, dalam pidatonya pernah mengingatkan bangsa Amerika untuk mewaspadai etnis Yahudi. Karena menurut Benjamin Franklin, bangsa Yahudi adalah bangsa yang licik dan kejam. Jangan dikasih akses ke urusan-urusan vital di Amerika. Sebab menurut Benjamin Franklin, bangsa Yahudi adalah bangsa penakluk. Pidato Presiden Benjamin Franklin itu sampai sekarang naskahnya masih tersimpan rapih di sebuah museum di Philadelphia, Amerika. Tapi sejak akhir abad ke-18, bangsa Amerika lupa membiarkan mereka masuk ke dunia bisnis, ke dunia ekonomi, dan ke media massa. Sehingga dunia perbankan, ekonomi dari mulai produksi, distribusi sampai ke retail dikuasai Yahudi. Media massa termasuk CNN, The New York Times, dan segala macam media yang terkenal itu hakikatnya sudah milik mereka. Bahkan di Indonesia juga sudah ada beberapa stasiun televisi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Yahudi Amerika. Ada yang sudah 60% malah katanya. Memang mereka membelinya melalui pasar modal, tapi sudah masuk di sini. Oleh sebab itu, yang namanya AIPAC, American Israel Public Association Committee, sebuah organisasi gabungan organisasi lobi-lobi Yahudi itu sudah menggurita Gedung Putih dan Capitol Hill, Gedung Kongres dan Senat. Jadi di sana itu sudah dikuasai oleh kekuatan Yahudi. Makanya jangan kaget, tidak ada kebijakan Amerika di Timur Tengah yang akan menguntungkan bangsa Arab. Kita melihatnya Amerika ini sebagai korban kedua dalam bentuk penindasan kelicikan mereka. Sampai-sampai Jimmy Carter, Presiden Amerika dulu, dalam pidatonya pernah mengatakan, we have a special relationship with Israel. Kami, katanya, bangsa Israel, bangsa Amerika, punya hubungan khusus dengan Israel. It's absolutely crucial that no one in our country or around the world ever doubt that our number one commitment in the Middle East is to protect the right of Israel to exist permanently and to exist in peace. Sesuatu rumit,
bahwa tidak ada seorang pun di Amerika maupun di seluruh dunia yang ragu janji atau komitmen pertama Amerika di Timur Tengah adalah to protect, untuk melindungi of Israel to exist permanently, untuk eksis, untuk ada secara permanen di Timur, and to exist in peace, dan eksis ada Israel itu dalam keadaan damai. Nah ini, jadi sampai sebegitu. Oleh sebab itu sebenarnya bukan Amerika yang mengendalikan Israel, tapi Israel sebenarnya yang mengendalikan Amerika. Pokoknya tidak ada calon presiden katanya di Amerika yang bisa menang tanpa dukungan lobi Yahudi. Karena itu tadi, media massa, televisi, koran, majalah, perbankan, dunia ekonomi sudah dikuasai oleh Yahudi. Dari sekitar 300 berapa ya? Penduduk Amerika itu 300 juta. Zionis yang ketiga, yang sering disebut dengan kebohongan suci oleh orang-orang Yahudi sendiri, bahwa ras Arab lebih rendah dari Yahudi. Israel adalah sebuah negara kecil yang bertahan dikelilingi oleh musuh-musuh. Jadi ada kebohongan suci. Kebohongan suci dalam tanda kutip tentu saja. Aneh ya, bohong suci. Mereka merasa sebagai sebuah negara kecil yang sekelilingnya itu musuh yang mau menghancurkan dirinya. Padahal yang jelas kan sebaliknya gitu. Yang jadi ancaman itu sebenarnya bukan bangsa Arab, malah mereka. Oleh sebab itu pada konferensi tingkat tinggi OKI di Singapura Oktober 2003, Perdana Menteri Malaysia waktu itu Dr. Mahathir berpidato, di antara pidatonya mengatakan, the European kill 6 million Jews out of 12 million. But today the Jews rule this world by proxy. Orang-orang Eropa dulu katanya membunuh 6 juta dari 12 juta bangsa Yahudi. Tapi sekarang aneh katanya, bangsa Yahudi justru membalas dendamnya kepada bangsa Arab dengan cara proksi. Proksi itu artinya meminjam tangan. Tidak berani memukul sendiri, menyuruh tukang pukul. Itu namanya proksi. Yahudi itu kecil. Di dunia ini hanya sekitar 16 juta. Umat Islam 1,3 miliar. Tapi sekarang umat Islam dipermainkan oleh mereka. Kenapa? Karena Yahudi meminjam tangan, meminjam kekuatan Kristen yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia untuk menggebuk, menghancurkan Islam. Sementara posisi kita sekarang ini lemah. Yahudi rupanya sudah tahu betul kalau umat Islam dibunuh, dibantai, paling umat Islam cuma demo. Turun ke jalan, bakar bendera, setelah itu diam. Ini yang kemudian dikecam pernyataan Mahathir itu oleh mereka sebagai karena dianggap yaitu mendorong kebencian kepada bangsa Yahudi. Itu kenapa ya Irak, Iran, Suriah, Hizbullah, Hamas itu target jadi target untuk dihancurkan, untuk dilemahkan. Pokoknya di Timur Tengah itu ketika ada sebuah negara Arab, katakanlah negara Islam, punya kekuatan militer, ekonomi kuat, itu oleh Israel selalu akan dipandang sebagai sebuah ancaman. Makanya Irak dengan isu memiliki senjata pemusnah massal dihancurkan. Karena memang waktu itu sebelum di Perang Teluk pertama, Irak adalah merupakan negara Arab terkuat di bidang militer. Ditambah lagi memang Amerika punya kepentingan di negara Timur Tengah khususnya Irak ini. Yaitu minyaknya. Sementara cadangan minyak Amerika itu hanya 0,3% cadangan minyak dunia.
Tahun 2010 diperkirakan akan habis. Sudah tinggal sedikit, susah lagi katanya mengebornya itu karena harus lebih dari 2000 meter itu ke bawah. Dan ongkos produksinya juga mahal, $20 per barrel. Sementara kebutuhan Amerika terhadap minyak itu 43% dari kebutuhan minyak dunia. Sekitar 20 juta barrel per hari. Sementara minyak di Timur Tengah seperti di Arab Saudi, di Irak, di Iran, dan Kuwait itu adalah 58% cadangan minyak dunia. Di Irak itu minyaknya itu sama dengan 22 kali kekayaan minyak Indonesia. Dan biayanya murah lagi. Di Irak itu 600 meter sudah keluar minyaknya. Dan biaya pengolahannya hanya $1,5 per barrel. Di Amerika per barrel biayanya $20. Kemudian Suriah dengan Iran kan. Iran juga sama. Diancam dengan alasan reaktor nuklirnya itu. Padahal sebenarnya Iran itu punya hak untuk mengembangkan reaktor nuklir kepentingan energi. Sebab dulu kan ada perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Saya sudah tulis di risalah yang bulan apa itu. Mengenai ada negara-negara yang sudah termasuk negara-negara pemilik nuklir. Yaitu 5 negara di dunia. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. Itu disebutnya negara-negara nuklir karena mereka sudah melakukan uji coba nuklir sebelum tahun 68. Nah, negara-negara yang belum melakukan uji coba nuklir sebelum tahun 68 tidak diizinkan. Mereka hanya diizinkan melakukan uji coba nuklir hanya untuk kepentingan damai, untuk kepentingan kesehatan, kepentingan energi. Iran sebenarnya sudah melangkah lebih jauh, Indonesia malah belum. Padahal minyak Indonesia juga menurut Presiden tahun 2010 itu kalau tidak diketemukan cadangan sumur baru habis. Hanya untung Indonesia masih punya gas, katanya masih punya batu bara yang cukup banyak. Tapi sekarang sudah mulai berpikirnya ke bio oil ya, dengan jarak dan singkong. Ya, sudah mulai. Karena memang Iran sudah berpikir ke depan dengan membangun reaktor nuklir karena tidak bisa terus-terusan mengandalkan minyak bumi, tapi dihalang-halangi. Karena memang Iran dianggap ancaman juga oleh Israel. Karena Ahmadinejad mengatakan Israel itu harus dihapus di Timur Tengah. Tidak ada hak mereka katanya tinggal di sana. Bohong itu yang namanya Holocaust itu. Bahwa bangsa Yahudi ditindas oleh Jerman itu. Suriah juga dianggap ancaman karena menjadi pendukung Hizbullah. Nah, perang terakhir yang kita saksikan saat ini, menurut beberapa pengamat, ini katanya dalam rangka menyingkirkan Hamas. Karena Hamas juga sangat berbeda jauh antara langit dengan bumi, antara langit dengan sumur malah. Ya. Dengan Fatah itu. Karena kelompok Fatah, partainya mendiang Yasser Arafat itu dikenal sangat kooperatif dengan Yahudi, kemudian korup. Sementara Hamas ini betul-betul istiqomah, komitmen, dan mereka tidak mau kompromi, kemudian tidak mau mengakui keberadaan negara Zionis. Oleh sebab itu targetnya tidak ada lain kecuali dihancurkan Hamas ini. Sebenarnya penyanderaan Kopral Gilad itu hanya trigger saja, hanya pemicu saja. Sudah direncanakan memang. Dengan diboikotnya bantuan finansial oleh Amerika, oleh negara-negara Uni Eropa, kemudian pajak yang biasa dari orang-orang Arab yang tinggal di Israel, yang biasa diberikan oleh penguasa Israel kepada penguasa Palestina di stop, maka pemerintah Hamas mengalami kesulitan keuangan. Dan itu memang diharapkan akan menumbuhkan konflik di dalam tubuh Hamas sendiri karena karyawannya, pegawainya tidak digaji karena tidak ada uang. Kemudian dengan digempur, kemudian ditangkapnya 24 anggota legislatif, kemudian sepertiga dari kabinetnya, itu targetnya adalah kekosongan pemerintahan
di Palestina. Sehingga menurut undang-undang Palestina, kalau pemerintah kosong, maka presiden punya wewenang untuk membubarkan pemerintahan. Jadi ini ada semacam kecurigaan, jangan-jangan ini adalah kolaborasi kerjasama antara Fatah dengan Zionis untuk menyingkirkan Hamas. Tapi keburu Hizbullah mengumumkan dia menangkap 2 tentara Zionis. Nah, ini kemudian menjadi melebar, meluas. Kemudian menggempur Libanon sehingga target yang ini menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi kemarin kan dalam pertempuran di sebuah bukit itu 9 tentara Israel modar, ya, sudah mulai menghitung lagi. Sebab dulu juga tahun 82 sampai tahun 2000 kemudian mundur itu karena terlalu banyak pasukan Zionis yang mati. Berubah ininya. Mudah-mudahan sajalah. Karena kita yakin dengan ketentuan Allah, di Quran juga disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa zaman itu beredar, dan Al-Quran juga menyebutkan wala yazidud dolimina illa khosara, bahwa semakin tinggi. Sekarang Amerika itu seperti Fir'aun. Kalau dulu ada Korun, Fir'aun, Haman, kaya, kuasa, pinter. Nah, ini kumpul tiga-tiganya sekarang di Amerika ini. Ya, insya Allah dengan doa yang tadi kalau kita baca dengan khusyuk, hancur. Makanya berdoalah dikasih umur sampai melihat Amerika hancur. Sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum.